Nah, denger-denger nih ya, katanya lu pernah belajar salah satu amalan atau ajian Batara Karang, bener? Bener bang. Oke. Terus gue punya guru juga bang. Di situ gue belajar Kanuragan sama Pamuragan. Gue meditasi di bawah bulan purnama. Emang bang itu panas banget bang badan gue. Gue bacain dan datang sosoknya beneran bang. Oke. Jadi itu maaf ya, itu cakarnya panjang, matanya merah, punya taring, gede banget badannya. Tuh gue merinding buset bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat datang di channel misteri kita. Kembali lagi bersama saya Kang Yuda Lesmana, dan kita masuk ke konten diskotis, diskusi konten mistis. Dan cerita mistis atau kisah mistis yang akan kita bawakan kali ini yaitu mengenai salah satu pengalaman seseorang yang pernah belajar suatu ilmu atau ajian yang dimana namanya ajian Batara Karang. Nah, nanti kita akan kedatangan salah satu narasumber ya, yang dimana ia memiliki cerita tersebut. Pasti teman-teman penasaran kan? Langsung aja kita sambut narasumbernya. Silakan. Oke, Bang. Nah, Bang siapa namanya kalau boleh tahu? Sebut aja Dennis. Dennis, Iya. sebut saja Dennis. Berarti di sini bukan nama asli ya? Iya, bukan nama asli. Nama asli. Nah, denger-denger nih ya, katanya lu pernah belajar salah satu amalan atau ajian Batara Karang, bener? Bener bang. Oke. Kalau boleh tahu ya, sekilas saja itu buat apa sih? Kalau gue sih sebenarnya nggak pengen ya bang ya. Cuma akhirnya saking udah keselnya jadi buat balas dendam sih gampangnya ya. Oh, intinya buat balas dendam. Iya. Oke. Nah, pasti teman-teman penasaran kan dengan cerita dari Kang Dennis ya, yang dimana ini akan bercerita mengenai pengalamannya ya selama belajar ajian Batara Karang yang katanya untuk balas dendam. Oke, langsung aja kita dengar ceritanya dari Kang Dennis. Sok, Kang, mangga bercerita ya. Iya, pokoknya apa yang lu alami saat itu, lu ceritakan aja ya, Kang Dennis ya. Iya bang. Oke, silakan. Jadi awal ceritanya gini bang. Gue di zaman sekolah itu sering dibully bang. Jadi gue pernah dikeroyok juga gitu kan. Kayak dulu kan SD 1, SD 2 kan musuhan. Gue pindahan dari SD 2 ke SD 1. Nah di situ gue jadi bahan bang. Bahan apa tuh? Bahan bulian karena gue pindah dari sekolah musuhnya itu. Oh, dari mulai SD berarti ini ya Iya, ceritanya. dari SD. Nah gue dikeroyok tuh 15 orang. Alhamdulillah gue masih bisa bangun bang. Bahkan ada yang mukul gue beginiin tangannya, masih berdiri. Nah terus singkat cerita tuh melewati masa itu, gue ke SMP. Dan di situ gue ketemu teman SD juga sama. Akhirnya yang orang nggak tahu apa-apa jadi tahu masa lalu gue dan ikut-ikutan. Dan akhirnya gue belajar silat juga, dikasih pengebalan, kebal di situ bang. Jangka waktunya tapi setahun doang. Itu waktu SMP. Iya, waktu SMP. Gue ditusuk pernah tuh, bekasnya cuma merah doang. Nah terus dari lingkungan sosial juga sama tuh di rumah. Jadi banyak orang yang nganggap gue itu kurang enak lah ibaratnya, gampangnya. Nah sampai puncaknya itu gue pas main punya tongkrongan, gue dikucilkan lagi bang. Gue dikucilkan, dan itu puncaknya pas kemarin tuh tongkrongan itu ya. Jadi saking jenuhnya gue, terus saking tersiksanya batin gue sama hati gue ya menerima omongan-omongan, perlakuan orang. Dari perlakuan orang itu gue udah nggak tahan bang, karena udah banyak banget. Bahkan sampai ada satu titik dimana gue nulis daftarnya. Gue nulis daftar, jadi siapa aja nih yang punya salah sama gue, yang pernah fitnah gue, pernah nyakitin gue secara fisik ataupun batin. Jadi gue catat
Terus gue punya guru juga bang, di situ gue belajar kanuragan sama pamuragan. Nah jadi kalau kanuragan ini buat ilmu fisik nih kita nih, Oke. tenaga dalam. Cuma kalau pamuragan itu ya orang-orang bilang gampangnya buat ngancurin hidup orang lah. Oh, kayak mohon maaf ya, kayak sejenis ilmu-ilmu santet kan? Iya kayak gitu bang. Oh, ilmu untuk kejadian orang pokoknya gitu ya? Iya, balas Oke. dendam lah ibaratnya. Dan akhirnya gue belajar di situ. Sempat ngomong juga tuh gurunya, kalau misalkan udah 2020, Aki bakal turunin semua ilmu Aki ke kamu. Gitu bang. Tapi emang nggak semua sih, nggak semua turun, belum sampai turun, tapi dia udah pindah ke tempat lain. Oke. Di saat gue udah bisa menguasainya bang, gue pernah tuh baca ajian ya yang tadi disebut itu ajian Batara Karang. Oh, Sumber Karang. Gue meditasi di bawah bulan purnama. Emang bang itu panas banget bang badan gue, badan panas. Padahal gue di ruangan terbuka bang. Di mana itu kalau boleh tahu? Di taman belakang. Oke. Kayak rumah itu ada taman belakangnya, gue meditasi di situ. Di lampu-lampu gue matiin, gue meditasi, terus gue bacain. Habis itu gue berapa hari tuh kan ngejalanin itu, 3 hari kalau nggak salah ya. Gue bacain dan datang sosoknya beneran bang. Awalnya gue kaget bang Jiper, serem banget kata gue. Oke. Jadi itu maaf ya, itu cakarnya panjang, matanya merah, punya taring, gede banget badannya. Tuh gue sampai merinding buset bang. Aduh. Itu bener-bener kaget, gue langsung takut banget, setakut-takutnya bang. Padahal gue emang dari kecil kan bisa ngobrol sama mereka, bisa ngelihat. Cuma pertama kali ngelihat sosok itu gue bener-bener ngedown banget, kaget gue. Dan akhirnya awal-awalnya itu gue belum bisa ngendaliin dia bang, karena hawanya itu bener-bener bisa dibilang gila banget bang. Misalkan ada orang nih kesel sama gue tahu duluan, oh ini orang kesel sama gue. Dan gue nanya ke teman gue, emang bener dia ngomongin gue, katanya gue songong, gue paranin anaknya. Gue punya salah apa sama gue? Enggak ada masalah apa. Ya udah ngapain kan akhirnya. Cuma di satu saat kejadian bang, dia ngomong ke anak-anak lain, katanya gara-gara gue nggak nyalamin dia gitu, miskom lah ibaratnya gampangnya ya. Nah dari situlah gue mulai kepancing lagi, sampai satu saat gue pernah ngeliat dia tuh, itu tuh gue udah nggak nahan bang, ibaratnya kayak pengen gigit aja gitu, pengen gue darahnya itu kayak gimana sih, kayak mau dimakan gitu bang. Gitu. Kadang gue tangan gue begini nih, itu keras banget, keras, terus gue gelap aja gitu, gue mata gue gelap ya. Iya, ibaratnya kayak badan gue tuh bukan gue yang ngendaliin, gerak sendiri. Akhirnya gue semakin lama gue belajar ngendaliin ya, bisa bang, terkendali. Nah habis itu udah gue ngendaliin dia, mulai dah energinya nyatu. Ada satu orang ya yang emang si cewek ini pernah ngehina gue bang. Nah dia kecelakaan langsung, kakinya patah. Dan pas ketemu gue cuma ngeliatin aja, dia cuma ngeliatin balik juga, tapi sinis banget ngeliatinnya kayak gitu. Terus itu pertama kali pakai ilmu itu sekali kan. Terus yang kedua kalinya itu di saat ada anak tongkrongan yang baru lagi, gara-gara gue nggak ikut acara kan, gue sibuk kerja. Dan bukannya gue nggak punya uang bang, prinsip gue gini, kalau misalkan walaupun itu teman gue, dia buka toko tapi sombong sama gue, ngehina sama gue, jangankan gue tegur sapa, gue belanja ke dia aja gue nggak mau bang. Gitu, bukannya gue nggak punya uang, gue punya uang banyak, cuma buat apa gitu kita ibaratnya ngasih uang ke orang yang nggak ngehargain kita bang. Gue kesel di situ bang. Akhirnya dia menghina gue terus, sempat ada kata-kata yang kurang enak, bener-bener nyakitin hati gue bang. Dan dia ngomong di depan umum, di depan orang banyak, itu gue sakit banget hati gue bang. Ngomong apa tuh? Dia ngata-ngatain miskin, punya duit, padahal bisa aja gue tunjukin rekening gue ratusan juta bang. Terus dia ngomong di depan orang, udah jual aja tuh motor lu 2, bagus-bagus, jual aja, punya duit, sumbangin aja ke sini buat acara. Lah kan gimana nggak kesel gue digituin bang. Oke, sampai segitunya. Iya, ya. padahal dia cuma
beli barang yang harganya cuman 10 juta, tapi belagunya tuh udah kayak orang kaya raya di dunia ini bang. Itu gue kesel banget bang. Akhirnya gue jalanin, gue ngomong sih sama teman gue ini, sebut aja Ki Ageng yang dari Ajian Batagara Karang. Gue nanya, Ki berapa hari? 7 hari, bener ya? Iya. Gue kasih tuh bakaran nih, pakai ini ya. Ya, gue bacain lagi selama 3 malam. Di hari yang itu, gue baca yang di hari ketiga itu emang bener-bener berambisi bang. Saya keselnya kan, kebetulan kan emang gue udah nyiapin 4 target ya. Fotonya gue cetak, gue bacain. Ada sosok kakek bang dateng. Nah di situ yang bikin gue berhenti bang. Dia tuh kayak nahan gue, udah jangan, gak usah kayak gitu. Memperingati. Iya, kayak memperingati bang. Dan akhirnya gue bertanya-tanya dong, emang seperti ada benturan bang pas ketemu dia. Kayak udahlah gitu. Akhirnya gue nanya nih ke salah satu orang yang katanya bisa. Tapi teman-teman gue yang ada di belakang gue ini ngomong, Pak itu mah nggak bisa ngapa-ngapain, dia nggak bisa apa-apa, udah mending lu pulang gitu kasarnya. Sempet debat juga nih sama teman-teman gue kan. Nah, terus gue turutin dah omongan mereka, gue pulang. Terus gue buka IG, nah langsung udah ketemu lu bang. Oke. Gitu. Jadi saat itu lu mulai beranjak ingin menjadi lebih baik di saat live streaming gitu ya? Iya, live streaming sama saya ya. Iya. Nah, waktu itu kan emang lu sempat live streaming juga, lalu lu kesini gitu ya. Nah setelah itu gimana tuh? Nah setelah itu gue mulai sadar bang, kalau sempat ngomong ya, iya orang punya salah sama lu hantem orang itu, dan misalkan orang itu mati, anak istrinya gimana? Nah gue langsung kepikiran bang, oh iya, gue langsung inget masa lalu gue bang, yang dimana emang di saat gue tinggal sama nenek gue, almarhum kakek gue nggak ada, orang tua gue di Jakarta, gue cuma berdua kan sama nenek gue. Di situ gue korek hilang aja bang, gue ditendang bang. Gue sumpah fisik gue nggak sakit emang, cuma hati gue sedih banget bang, nangis bang, sampai segitunya. Kadang banyak sih yang bisa gue ceritain ya, kesedihan itu, cuma udahlah, terlalu privasi ya. Iya, privasi, dan emang sakit banget sih kalau diinget-inget. Nah, iya sih benar. Oke, berarti itu ya sekilas ceritanya ya dari lu tuh kenapa belajar Ajian Batara Karang gitu ya, dan tujuannya sih untuk apa dan sebabnya apa gitu ya, intinya seperti itu ya. Oke. Ya oke, jadi apa yang tadi diceritakan oleh Kang Denis, sekilas pengalaman lu ya tadi ya. Iya bang. Yang dimana ini gue sedikit pengen analisa mengenai beberapa pengalaman dari Kang Denis ya, yang pernah belajar Ajian Batara Karang. Nah dari awal mula kan lu emang udah dari kecil ya sebenarnya udah bisa gitu ya, maksudnya udah bisa ngerasain ya, peka lah intinya seperti itu ya, dan bisa berinteraksi juga. Berinteraksi bang. Itu dari umur berapa kau boleh tahu? Itu gue dari TK bang. Oh dari zaman TK? Awal kebuka TK. Itu awalnya gimana itu? Awalnya gue nggak sadar ya, ibaratnya gue ngeliat ayunan sendiri goyang, itu awal-awalnya. Kemudian gue semakin lama semakin banyak yang gue denger, semakin banyak yang gue lihat bang. Dan sempat gue sampai sakit juga. Gue diobatin tuh sama Pak Ustadz, jadi dia baca air dikasih minum. Dan itu cuma beberapa bulan doang, ketutup. Abis itu kebuka lagi, gua bisa ngobrol, ngeliat, interaksi. Oh kayak interaksi ya, mulai dari awal situ ya. Iya bang. Dan lu juga bilang sempat katanya waktu SD digebul 15 orang, terus masih bisa ngelawan dan tidak kenapa-napa. Iya bang, nggak kenapa-napa. Oke, lalu berlanjut ke SMP, SMK itu lu sering banget dihina ya. Iya bang. Nah, dan mulai awal lu belajar ilmu Ajian Batara Karang, lu udah tahu umur berapa itu? Itu gua setelah lulus SMP sih. Mulainya ya beranjak SMK lah ya, pertengahan kelas 1 lah ya. Berarti awal banget SMK lu ya gitu ya. Iya bang. Oke. Nah yang gue lihat tadi kan emang lu sempet ngeritualin juga atau ngamalin sesuatu ya, untuk memanggil si Batara Karang tersebut. Iya ya. Tujuannya sih emang ya lu intinya pengen balas dendam lah ya. Apa sebenarnya hati lu udah sakit banget gitu kan ya, terlalu sering dihina, bahkan sama teman-teman lu sendiri pun kayaknya lu diacuhkan gitu ya. Iya. Oke, yang gue lihat tadi bentuknya kayak bertaring ya, bertaring, kukunya panjang. Kukunya gitu panjang. Oke, ya emang sempet sih
pas awal Denis kesini ya, itu saya emang melihat sosok tersebut ya. Makanya ini orang sebenarnya saya lihat nih pernah punya masa lalu yang sangat banget menyakitkan dan ya kurang baik lah seperti itu ya. Iya bang. Dan makanya gue coba untuk menyadari lu gitu kan, bagaimana caranya nih, setiap orang kan seburuk-buruknya orang ya, setidak baik-baiknya orang pasti punya sisi baik gitu Iya, kan. Nah bagaimana caranya gue bisa bukan menyelamatkan ya, bisa bisa bilang bisa mengubah gitu. Barangkali yang tadi pikiran lu jelek terus sekarang bisa menjadi lebih positif gitu loh. Jadi apa-apa nggak harus pikiran jelek, apa-apa A, apa-apa B gitu kan. Iya bang. Nah seperti itu kan, gue nggak mau maksudnya lu tuh terlihat selalu buruk sangka sama seseorang. Nah makanya dari ajian Batara Karang ini kan yang gue tahu ya, ini memang untuk membunuh tanpa menyentuh ya. Banyak orang sih bang. yang bilang seperti itu, cuman saya kurang tahu jelas seperti apa. Dan Batara Karang ini yang saya tahu juga itu sebenarnya ilmu-ilmu yang digunakan oleh para betapa terdahulu. Iya, ya, jadi orang tuh betapa dulu nih ya, untuk ibarat kata memanggil jin tersebut kayak lu tadi gitu kan, baru ilmunya itu datang dan ada di dalam diri lu. Iya, gitu. Nyerap gitu ya, bukannya kayak ngedampingin doang, ini benar-benar kayak menyatu dalam diri. Iya, makanya lu kalau misalnya kesel sama orang, rasanya lu pengen berdarahin dia, ya kan? Intinya pengen orang itu kenapa-napa lah, seperti itu ya. Oke, nah itulah sebenarnya ilmu Batara Karang, efek tidak baiknya ke arah sana, gitu kan. Jadi hawanya tuh pengen hantam orang aja lah, gitu haus kan. darah Haus sih. darah. Bahkan lu katanya tadi bilang sampai pernah nyetak foto. Iya bang. Dan lu hafalin semua itu yang orang-orang yang gak senang sama lu. Iya benar. Lu tulis gitu. Gue tulis. Oke, itu fotonya lalu lu ini gitu, lu jigirin gitu. Iya, gue baca itu, gue fokusin niat gue apa, pengennya gimana gitu. Jadi sesuai kehendak kita bang. Oke, benar-benar. Berarti ini foto, ini misalnya ini foto nih ya, ini foto, terus lu kayak di depannya terus ngeritualin gitu. Gue cuma baca aja sama ada bakaran satu, udah itu doang sih. Oke, jadi kayak ya intinya kayak semacam untuk bagaimana caranya nih yang orang yang ditarget ini kenapa-napa seperti itu ya. Oke, itu lu targetnya orang itu kenapa sih? Apakah sampai cuma celaka doang kah? Apakah cuma ini doang kah gitu? Gue pengennya dia ngerasain apa yang gue rasain bang, rasanya dihina gimana, dan terus akhirannya itu fatal kayak kecelakaan kayak gitu bang. Jadinya lebih ke arah yang mencelakai lah. Mencelakai bang. Oke. Jadi lebih paham saya ya untuk mengenai pengalaman Kang Denis ya. Dan yang gue lihat juga ya dari Kang Denis, memang sebenarnya Kang Denis ini punya insting yang sangat kuat ya. Dari emang basicnya ya, dan juga memiliki aura yang dimana dia bisa membaca lawan gitu kan. Orang ini apa yang tadi lu bilang ya, lu tahu nih niatan orang ini gitu kan. Iya, tahu semua. Terus lu sebenarnya lu nggak langsung percaya, lu tanyain dulu ke orang baru ini ya, baru percaya gitu loh. Nah itu yang emang basicnya dari Kang Denis, ditambah lagi ilmu tersebut gitu kan, akhirnya makin kuat lah gitu kan. Cuman mohon maaf ini ke arah yang tidak baik gitu kan. Nah ya sebenarnya hikmahnya gini sih ya Kang Denis, alhamdulillah ya, mungkin ini mah bukan karena emangnya gue nyadarin itu, sebenarnya semuanya tergantung dari diri lu gitu kan. Gue cuma sekedar berbagi pengalaman dan sharing gitu kan. Nah bagaimana caranya gue pengen ya gitu kan. Emang sekarang kan alhamdulillah nih Kang Denis ini gabung ya sama kita ya, mengaji tawasul gitu kan. Mengkaji diri gitu kan, bagaimana caranya kita introspeksi agar menjadi lebih baik kan, seperti itu ya. Alhamdulillah karena Kang Denis juga udah lumayan lama ya di sini ya. Ada sekitar 4 bulanan nanti ya. 4 bulanan bertahap. Emang nggak langsung berubah, enggak. Ya tetap ya bertahap. Alhamdulillah sekarang yang saya nilai dari Kang Denis ini, alhamdulillah Kang Denis ini udah menjadi yang lebih baik daripada sebelumnya. Dan sekarang juga lebih gimana ya, ada insting mah ya, ada pemikiran mah, cuman nggak langsung di ini kan gitu ya, nggak langsung di ritualin atau dicetak fotonya ya. Enggak ya. Jadi sekarang apa-apa habis ini ibadah ya, ke arah ibadah gitu kan, ke arah ya berzikir, salawat gitu ya, Denis ya. Alhamdulillah lebih ke arah yang lebih baik kan, seperti itu. Oke, dari ceritanya Kang Denis, kira-kira ada pesan gak sih buat teman-teman semua yang mungkin pernah ngerasain kayak Kang Denis atau pernah
ngebully seseorang di luar sana gitu. Nah, pesannya dari Kang Denis apa sih gitu untuk teman-teman? Kalau untuk pembuli sendiri ya, tolonglah jangan menganggap orang itu lemah, nggak berdaya, udah gitu dipandang sebelah mata, jangan gitu. Karena kita nggak tahu orang itu isi hatinya kayak gimana gitu kan. Iya, benar-benar. Oke, benar-benar. Terus kalau orang yang dibully, jangan pernah ada rasa takut, karena semakin lu takut lu semakin diinjak. Itu aja sih pesan gue. Wih, keren ya. Nih, terutama buat haters gue juga nih yang asal komen gitu kan, yang asal apa ya, jeplak. Iya. Wow, Bang Yuda ini Bang Yuda ya, terserah kalian. Ya, kalian tuh hanya tahu gue di depan kamera. Ya, kalau emang mau kenal saya, yuk kenal dulu diri saya, mampir silaturahmi, insya Allah saya sambut dengan baik-baik gitu kan. Jangan mudah menilai seseorang jikalau kalian belum mengenal orang tersebut, apalagi belum pernah bertemu ya gitu. Iya, ya bisa benar. dibilang belum pernah bertemu, tapi udah nilainya A, B, C, D, udah gitu bahasanya kasar. Iya. Nah, buat haters ya tolong kalau untuk komen ya terserah kalian apa aja, tolong jangan pakai bahasa kasar dan jangan ada penghinaan ke pribadi orang tersebut ya. Yang itu sih pesan dari saya untuk teman-teman yang menonton ya. Gua rasa sih emang teman-teman misteri kita ini ya, kawan misteri kita, sadulur misteri, gue yakin orang yang baik semua, gue yakin kok gitu. Cuman ya mungkin kalau bisa lebih diatur lagi komentarnya, jangan ke arah yang menghujat gitu loh ya. Yuk kita perbaiki bersama-sama. Kalau emang mau mengkritik silakan saja, cuman ke arah yang lebih baik gitu, dan bahasanya pun diatur lagi. Insya Allah saya bakal ikuti kritik dan saran dari kalian semua. Oke, gitu aja ya buat teman-teman semua. Saya juga terima kasih buat Kang Denis ya, udah mau bercerita dan berbagi pengalaman. Dan saya pesan buat teman-teman, ambil hikmahnya ya dari ceritanya Kang Denis. Jangan ditiru, jangan dicontoh yang tidak baiknya, dan yang baiknya yuk kita sama-sama tiru, atau kalau nggak sama-sama mencontohkan bagaimana caranya kok orang ini yang tadinya tidak baik bisa jadi lebih baik. Ya seperti itu ya, gitu kan. Yang tadinya berpikiran buruk terus kok sekarang udah mencoba pelan-pelan ya, walaupun tidak instan, pelan-pelan bisa menjadi yang berpikirannya itu selalu positif. Gitu ya Kang Denis ya. Iya, benar. Dan alhamdulillah sekarang juga Kang Denis banyak ya yang merangkul teman-teman di sini ya. Iya, ya disambut dengan baik ya. Tidak ada ibarat kata si A, si B, si C, tidak ada membeda-bedakan, semuanya sama kalau di riungan saya ini. Iya, ya benar. ya. Oke, sekian buat teman-teman semua juga ya. Jangan lupa di subscribe, like, dan share untuk membantu channel misteri kita agar terus berkembang. Dan buat kalian juga, sekali lagi saya berbicara, yang mau order ya lukisan gaib atau lukisan pendamping gaib kalian, atau hodam lah bahasa umumnya, kalian bisa order ke @thesenillustrator. Nah, di situ nanti kalian akan digambarkan kodam kalian, lalu dijelaskan ya tentang spesifikasi kodam kalian selengkap-lengkapnya ya. Atau kalian juga bisa konsultasi ya, atau bisa pembacaan aura. Pokoknya di sana lengkap dan harganya pun murah. Langsung aja follow @thesenillustrator. Dan sekian dari saya, Kang Yuda Lesmana. Tetap saksikan konten-konten misteri kita yang lainnya, karena mereka ada di sekitar kita.